Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam kelompok analisis pembelajaran fisika akan membahas materi analisis terkait materi pembelajaran fluida dengan dosen pengampu yaitu Hayu Yuma dan Ibu Wahyuni Satria Dewi. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu ada saya, Rahmadini Lasania Putri, dan rekan saya, Andani Intan Rida Ilahi. Baiklah, untuk materi pertama yaitu terkait analisis tujuan internasional dan analisis dari materi akan saya bahas. Yang pertama itu untuk bahas topik yang akan kami bahas yaitu terkait analisis tujuan internasional, analisis dimensi pengetahuan, analisis dimensi, proses kognitif, dan analisis konsepsi. Untuk analisis tujuan internasional dan analisis dimensi akan saya bahas. Yang pertama yaitu bagaimana analisis tujuan instruksional. Nah, untuk analisis tujuan instruksional ini mencakup terkait capaian pembelajaran, tujuan instruksional umum, dan tujuan pembelajaran pertahapan atau tujuan instruksional khusus. Nah, yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Ini merupakan semua fase A11 ada untuk mata pembelajaran fluida dinamis itu terbagi antara fluida statis dan fluida dinamis. Selanjutnya itu tujuan instruksional umum, di mana seperti ini kami membuat komponen berdasarkan ABCD yaitu audience, behavior, condition, dan degree. A itu audience ataupun target untuk tujuan, behavior ataupun perlakuan yang dilakukan oleh target, kondisi atau yaitu di mana ke kondisi dari untuk perlakuan oleh audience, dan degree bagaimana tujuan dari audiens tersebut. Dapat kita lihat bahwa secara gambar garis besar terkait materi fluida ini, siswa dapat menyatakan konsep tekanan hidrostatik pada ruangan terbuka dan tertutup, menceritakan aplikasi prinsip Archimedes pada kehidupan sehari-hari, menganalisis tegangan zat cair dan viscositas zat cair dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan konsep kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam fluida dinamis pada kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelas, eksperimen laboratorium, dan observasi sehari-hari dengan tepat. Dan seperti sudah ditandai bahwa audiens itu yaitu siswa, behavior merupakan tujuan ataupun salah satu kegiatan yang akan dibahas dalam fluida ini, dan juga kondisi itu di mana bagaimana kondisi dalam kegiatan untuk mencapai pembelajaran dalam behavior, dan juga Digi itu memiliki tujuan untuk capaian terkait pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pertahapan. Di mana untuk tujuan pembelajaran pertahapan ini dibagi dua, seperti yang diketahui yaitu fluida statis dan dinamis. Nah, untuk fluida statis itu dibagi juga ada 5 materi pokok, yaitu tekanan hidrostasis, prinsip Archimedes, tegangan permukaan, viskositas, dan hukum Pascal. Nah, dan untuk dilihat yang ini peserta seperti dengan komponen ABCD, di mana peserta didik yaitu audiens, dan yang warna biru itu bukan behavior atau kegiatan dalam pembelajarannya juga. Condition yang ditandai dengan warna hijau dalam melakukan kegiatan yang untuk mendapatkan tujuan pembelajaran, dan degree yang berwarna orange ini untuk bagaimana capaian hasil tujuan ataupun bagaimana keseluruhan penilaian dari pembelajaran pertahapan tersebut. Kalau untuk tujuan ini kami mengambil dari kognitif ya. Ini bervariasi antara C1 sampai C5. Selanjutnya yaitu pada subbab B yaitu dinamis. Ada 4 materi pokok dalam materi pembelajaran SMA kurikulum merdeka yaitu fluida ideal, azas kontinuitas, azas Bernoulli, dan penerapan dalam asas Bernoulli. Dan juga kami membuat tujuan itu dengan 4 tujuan berdasarkan komponen ABCD juga. Di mana dengan juga ini sesuai dengan taksonomi belum revisi yang kami gunakan untuk kata-kata menyimpulkan, menganalisis, dan
demonstrasikan dari C1 sampai ataupun C sampai C5. Selanjutnya terkait analisis dimensi pengetahuan. Nah, untuk dimensi pengetahuan ini terkait dengan materi ajar yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama, kami akan bahas mengenai faktual. Seperti yang kita ketahui, faktual itu merupakan fakta ataupun hal yang nyata yang dibahas terkait dengan materi pokok. Misalnya untuk tekanan hidrositas itu kita berenang di laut dengan apabila semakin menyelam maka semakin besar tegangan hidrostatisnya dan memerlukan tenaga lebih besar. Untuk prinsip Archimedes itu ada penerapan seperti dari kapal laut, tegangan permukaan seperti permukaan kemampuan serangga dalam berjalan di atas air, vikositas meneliti kekentalan dalam minyak seperti minyak pelumas ataupun mesin, dan juga untuk hukum Pascal terkait dengan sistem rem hidrolik. Untuk fluida ideal merupakan konsep dari analisis aliran fluidal dalam berbagai aplikasi, asas kontinuitas dalam desain pipa dan saluran air, dan terakhir itu asas Bernoulli terkait dengan perubahan tekanan yang diterapkan oleh desain pesawat ataupun alat pengukur kecepatan fluida seperti pentiometer 910. Yang selanjutnya yaitu konseptual. Nah, untuk konseptual ini terkait dengan materi ataupun rumusan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk pengetahuan lebih lanjut terkait aplikasi ataupun pengetahuan dalam materi yang dibahas. Yaitu kalau di sini kami jelaskan secara ringkas dari pengertiannya dan juga rumusannya. Seperti contohnya itu untuk tekanan hidrostatis itu yaitu tekanan diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi dengan rumusan P sama dengan rho GH. Dan selanjutnya itu seperti juga sampai ke asas Bernoulli. Selanjutnya yaitu prosedural. Nah, untuk pengetahuan prosedural ini di mana terkait dengan materi bagaimana prosedur untuk mendapatkan pemahaman terkait materi pokok dari materi yang kami bahas. Yang pertama yaitu tekanan hidrositas. Di mana untuk peserta didik itu siswa bisa juga dimulai dengan merenungkan bagaimana pengalaman sehari-harinya terkait tegangan hidrostatis seperti berenang ataupun menyelam. Untuk prinsip Archimedes juga bisa siswa itu memvisualisasikan bagaimana benda-benda melayang ataupun tenggelam di air, tegangan permukaan mengamati fenomena sehari-hari, Vicodinus membandingkan bagaimana cairan bergerak dan mengalir, untuk hukum Pascal memahami bagaimana tekanan untuk mempengaruhi fluida, fluida ideal itu bagaimana konsep fluida ideal sendiri menurut siswa, dan asas kontinuitas bagaimana fluida mengalir pada diameter yang berbeda, dan terakhir yaitu bagaimana siswa itu memahami bagaimana perubahan kecepatan fluida dapat mempengaruhi tekanan dalam fluida dan juga memvisualisasikan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi aliran fluida. Jadi secara ringkasnya itu prosedur ini merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk siswa memahami bagaimana suatu materi pokok dengan entah itu dari memvisualisasikan ataupun mempraktekkan, membandingkan ataupun merenungkan ataupun menganalisis, mengingat kembali bagaimana pengalaman terkait hal yang sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, adapun untuk analisis dimensi proses kognitif akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih Dini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis dimensi proses kognitif. Di mana yang pertama itu pada subbab A atau pada materi fluida statis, ada itu tujuan yang pertamanya dengan tingkat kognitif C4, di mana indikator soalnya itu yaitu mampu menganalisis dan membedakan karakteristik tekanan hidrostatik dalam konteks yang berbeda. Di mana soalnya itu yaitu berdasarkan hasil diskusi kelompok, jelaskan perbedaan antara tekanan hidrostatik dalam ruang terbuka dan ruang tertutup. Nah, untuk yang tujuan yang kedua, yaitu tingkat kognitifnya juga C4, di mana indikator soalnya itu siswa mampu menganalisis dampak penerapan prinsip Archimedes dalam desain suatu objek atau sistem,
serta mengidentifikasi peningkatan atau perubahan yang terjadi akibat pemahaman yang lebih baik tentang prinsip tersebut. Nah, di sini ada soalnya yaitu bagaimana penerapan prinsip Archimedes dapat mempengaruhi desain suatu objek atau sistem dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tujuan yang ketiga, tingkat kognitifnya juga C4, di mana indikator soalnya itu siswa mampu untuk menjelaskan perbedaan viskositas antara air dan minyak, sayur, serta memahami dampaknya terhadap aliran cairan. Nah, di mana soalnya itu, yaitu di mana seseorang peneliti membandingkan kecepatan aliran air dan minyak sayur ketika keduanya dikeluarkan dari dua pipa yang identik. Nah, dari percobaannya, ia menemukan perbedaan signifikan dalam kecepatan aliran kedua cairan tersebut. Nah, pertanyaannya itu, mengapa minyak sayur mengalir lebih lambat daripada air ketika keduanya dikeluarkan dari pipa yang sama? Nah, untuk tujuan yang keempat atau tujuan yang terakhir pada materi fluida statis ini, tingkat kognitifnya juga tingkat kognitifnya C3, di mana indikator soalnya itu siswa mampu untuk menjelaskan konsep hukum Pascal, konsekuensi, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini soalnya yaitu hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada sebuah fluida yang tertutup akan merambat dengan sama kuatnya ke segala arah dan ke segala bagian yang ada di wadah fluida tersebut. Nah, ini artinya jika tekanan diberikan pada suatu titik dalam fluida, tekanan tersebut akan merambat secara merata ke semua bagian dari fluida tersebut. Nah, jelaskan dengan singkat apa sih yang dimaksud dengan hukum Pascal dan apa yang menjadi konsekuensi dari hukum Pascal dalam konteks sistem hidrolik dan serta bagaimana Anda menggambarkan aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis dimensi proses kognitif pada subbab B atau pada materi fluida dinamis. Di mana pada tujuan pertamanya ini menggunakan tingkatan kognitif yang C3, di mana indikator soalnya itu mampu memahami perbedaan antara fluida ideal dan fluida non-ideal dengan memberikan deskripsi yang jelas dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Nah, di mana eh, soalnya itu atau contoh soalnya itu dalam diskusi kelompok tentang konsep fluida ideal, diskusikan secara rinci apa yang dimaksud dengan fluida ideal dan bagaimana karakteristiknya berbeda dengan fluida non-ideal. Nah, jelaskan secara mendetail sifat-sifat khas yang dimiliki oleh fluida ideal serta berikan contoh situasi di mana sifat-sifat tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk tujuan yang kedua, tingkat kognitifnya C4, di mana indikator soalnya itu siswa mampu untuk menganalisis data hasil eksperimen terkait aliran fluida, memahami hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida, dan menyimpulkan kesimpulan yang tepat berdasarkan analisis data dan konsep atas kontinuitas dalam konteks eksperimen yang dilakukan. Nah, di sini soalnya itu seorang siswa melakukan eksperimen terkait aliran fluida menggunakan pipa dengan berbagai luas penampang yang berbeda. Nah, siswa tersebut mengukur kecepatan aliran fluida pada berbagai titik di dalam pipa dan mencatat hasilnya. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan, analisislah hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida, serta menyimpulkan simpulkan kesimpulan yang dapat diambil mengenai asas kontinuitas.
Next slide, Din. Nah, di sini selanjutnya yaitu pada tujuan pembelajaran yang ketiga, tingkat kognitifnya itu C5, di mana indikator soalnya itu siswa mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip azas Bernoulli. Nah, di mana soalnya itu seorang insinyur sedang merancang sistem distribusi air untuk sebuah kompleks perumahan yang terdiri dari beberapa bangunan bertingkat. Bangunan tertinggi. Nah, dia mampu menyadari jelaskan fenomena ini secara rinci. Nah, selanjutnya yaitu pada tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, tingkatan konektifnya itu C4, di mana indikator soalnya itu siswa mampu menjelaskan bagaimana perbedaan tekanan udara di kedua sisi timbal balik menyebabkan pergerakan timbal balik. Nah, serta mampu menghubungkan distribusi berat badan anak-anak di kedua sisi timbal balik dengan perbedaan tekanan udara yang terjadi. Nah, di mana soalnya itu sebuah timbal balik sederhana digunakan di taman bermain. Ketika seorang anak dengan berat 30 kg duduk di salah satu ujung timbal balik, nah timbal balik itu bergerak naik dan anak di ujung yang lainnya terangkat. Nah, terangkan bagaimana prinsip asas Bernoulli dapat diterapkan untuk menjelaskan fenomena ini serta jelaskan hubungannya dengan perbedaan tekanan udara dan distribusi berat badan pada timbal balik tersebut. Nah, itulah contoh soal dan tingkatan kognitif dari materi fluida dinamis dan fluida statis. Nah, untuk nilai perolehannya itu dapat kita ukur atau kita cari dengan menggunakan skor yang dicapai dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Nah, baik selanjutnya yaitu analisis miskonsepsi yang terdapat pada artikel. Nah, di artikel yang kami temukan itu ada miskonsepsi pada materi tekanan hidrostatis, yaitu miskonsepsinya itu mengenai tekanan hidrostatis lebih besar daripada titik yang lebih dekat ke lubang tertutup. Kemudian tekanan hidrostatis banding dengan kerapatan benda yang terendam. Selanjutnya, tekanan hidrostatis lebih besar di luar gua karena memiliki volume cairan yang lebih besar sehingga tekanan lebih tinggi. Selanjutnya, tekanan hidrostatis lebih besar pada tempat yang sempit. Nah, ada materi prinsip Pascal, di mana konsepsi yang terjadi yaitu besar gaya yang dirasakan pada kedua luas penampang piston adalah sama, kemudian luas bidang pada piston berbanding terbalik dengan gaya yang dihasilkan pada bidang. Dan selanjutnya yaitu tekanan berbanding lurus dengan luas penampang. Dan adapun yang terakhir yaitu miskonsepsi pada prinsip Archimedes. Nah, miskonsepsinya itu yaitu besarnya gaya Archimedes dipengaruhi oleh massa benda. Nah, semakin besar massa benda yang tercelup seluruhnya dalam fluida, maka semakin besar pula gaya Archimedesnya. Kemudian, luas permukaan benda mempengaruhi posisi benda dalam zat cair. Dan kemudian, kedalaman zat cair mempengaruhi gaya angkat ke atas. Dan serta pada yang terakhirnya yaitu volume benda yang tercelup tidak sama dengan kenaikan zat cair. Nah, itulah sekian dari miskonsepsi-miskonsepsi yang terdapat pada materi Frida.